Keluar. Duan, kamu sudah terlalu banyak minum. Jangan omong kosong. 5 tahun. Aku sudah tahan denganmu selama 5 tahun. Malam ini, sebaiknya kamu sadar. Kamu pikir kamu siapa? Janda Li Zhendong? Bajingan tua itu sudah mati 5 tahun. Kamu sekarang anjingnya Duan Kun. Hanya seekor anjing. Jangan sentuh aku. Duan Kun, kamu akan mati mengenaskan. Masih keras mulut. Selama 5 tahun ini, di ranjangku kau melayani dengan baik. Sekarang Li Jiahua ada di luar. Coba tebak apa yang dia rasakan mendengar itu. Sengaja aku biarkan dia masuk. Katakan padaku, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Mati. Ahua, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Li Jiahua, masuk sini. Lima tahun lalu, kau berhutang 1 peluru padaku. Kau pantas mati. Jangan bunuh aku. Bunuh aku, kau juga akan masuk penjara. Kau baru keluar dari penjara. Kau tidak ingin menghancurkan dirimu sendiri, kan? Ahua, jangan. Jangan hancurkan dirimu demi aku. Bodoh. Kau pikir aku tidak akan siap? Mundur. Duan Kun mengancamku. Dia bilang jika aku tidak patuh, dia akan membunuhmu di penjara. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bertahan. 5 tahun lalu, dia mengambil segalanya dariku. Hari ini, aku mengambil semuanya kembali. Ahua. Duan Kun tidak mudah dihadapi. Dia punya 3 orang kepercayaan. Tieto mengelola penyelundupan di pelabuhan. Dia kejam. Dia punya puluhan penjahat nekat. Abao mengelola kasino dan bank bawah tanah. Dia menjalankan rentenir. Dia telah menghancurkan banyak nyawa. Keluarga hancur. Sanggo mengelola tempat hiburan. Memaksa wanita menjadi pelacur. Dia tidak akan berhenti dengan cara apapun. Selama 5 tahun terakhir, Duan Kun telah menggunakan 3 orang ini untuk mengumpulkan kekayaan. Jika kau ingin menjatuhkannya, kau harus menyingkirkan 3 orang ini dulu. 3 orang. Kita hanya punya 3 orang sekarang. Bagaimana kita bisa bertarung? 3 cukup. Lao Zhang, tolong aku. Aku butuh info tentang Duan Kun. Wei Dong. Kakak, bukan aku tidak mau membantu. Dalam 5 tahun terakhir, banyak saudara kita telah dibeli oleh Duan Kun. Jika aku membantumu, dan Duan Kun tahu, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Kita adalah saudara yang telah melewati suka duka. 5 tahun lalu, saat kau diserang, aku terkena 3 tusukan pisau untukmu. Sekarang kakakku telah difitnah oleh Duan Kun selama 5 tahun. Kau tega hanya menonton? Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkan informasi. Tapi sungguh, aku tidak bisa melakukan hal lain. Terima kasih, Lao Zhang. Kau adalah Li Jiahua. Kau sudah keluar. Pak Chen. Tentang penembakan di aula leluhur dulu, kau tahu aku dijebak. Aku tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi di dalam departemen kita, seseorang menyembunyikan bukti. Aku tidak ingin terlibat, jadi aku pensiun dini. Sebenarnya apa yang diinginkan Duan Kun? Duan Kun ingin mengambil posisi Li Zhendong. Kau adalah rintangan terbesarnya. Jika dia tidak menyingkirkanmu, bagaimana dia bisa naik ke tampuk kekuasaan? Pak Chen. Terima kasih sudah memberitahu ini. Pak Tua, kalau tidak bisa kerja, pergi sana. Anak muda, sebaiknya kau pergi. Anak buah Tieto jangan diganggu. Kau akan dipukuli.
Tieto, apakah dia sering menindasmu seperti ini? Ya, kami sudah bekerja 3 bulan dan tidak dibayar sama sekali. Siapapun yang bertanya, dipukuli. Aku pergi ke pelabuhan hari ini dan melihat Tieto. Dia menyiksa para pekerja. Dia menahan upah dan melakukan segala kejahatan. Aku akan menyingkirkannya dulu. Ahwa, hati-hati. Anak buah Tieto punya senjata. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tieto, kejahatan yang kau lakukan hari ini, akan kau bayar besok. Kiriman ini harus keluar hari ini. Siapapun yang bermalas-malasan akan kupatahkan kakinya. Hari ini, aku akan menjadikannya contoh. Siapapun yang mencuri dariku akan berakhir seperti ini. Hentikan. Siapa lo kira lo? Beraninya anak baru macam kacang hijau main-main sama urusanku? Kamu sudah bersenang-senang. Sekarang giliranku. Kakiku. Siapa lagi yang mau merasakan? Aku datang ke sini untuk Tieto hari ini. Untuk menyelesaikan masalah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ahwa, aku akan membantumu. Jangan bunuh aku. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Duan Kun ada di Kasino Bao. Dia akan berurusan dengan Sangong. Aku memberitahumu semuanya. Terlambat. Kamu telah menyakiti begitu banyak pekerja, hari ini kamu mati. Syukur dia mati. Bajingan itu akhirnya mati. Terima kasih Pak Li, kita tidak perlu diintimidasi olehnya lagi. Ini semua gaji yang dia gelapkan, pergi ke akuntan dan ambil, dia tidak akan berani menolak. Kamu menakutiku sampai mati. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Santai, aku susah mati. Tieto sudah mati. Selanjutnya Bao. Tieto bodoh itu, kematiannya menguntungkanku. Mulai sekarang, bisnis dermaga akan menjadi milik kita. Besok, jika uang rentenir tidak terkumpul, potong tangan mereka. Yo, wah, ini Wan Fen, ya, apa yang membawamu kemari? Kosongkan ruangan. Aku berselisih dengan Duan Kun. Dia sendiri dalam kesulitan berat. Aku tidak mau ikut terpuruk dengannya. Aku mau jadi mitramu untuk buka kasino. Aku yang akan menyediakan modal. Kita bagi untung 50-50. Gimana? 10 juta bukan jumlah kecil. Dan Wan Fen bersama Duan Kun selama 5 tahun. Dia pasti punya banyak kenalan. Transaksi ini pasti menguntungkan. Wan Fen, kamu terus terang. Mulai sekarang, kita jadi mitra. Tapi sebelumnya, kamu harus tolong aku. Seorang penjudi berutang 5 juta padaku. Dia menolak membayar, bantu aku mengambilnya kembali, maka aku akan percaya padamu. Gampang. Wan Fen, Aku sungguh sudah tidak punya uang. Istriku membawa anak-anak dan melarikan diri. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku bisa ngomong baik buatmu sama Abao. Kamu tidak usah bayar. Tapi kamu harus bilang padaku bisnis apa yang sedang Abao jalani. Uang itu? Kemana perginya? Kamu hanya punya satu kesempatan. Dia membantu Duan Kun dalam bisnis pinjaman rentenir. Bunganya sangat mengerikan. Kalau tak bisa bayar, mereka patahkan kaki tanganmu. Mereka sudah menyebabkan beberapa orang bunuh diri. Dan akhir-akhir ini dia akan berurusan dengan Sang Gou di dermaga. Aku tidak tahu detailnya. Tapi aku lihat mereka memindahkan banyak kotak ke dalam. Tidak seperti barang bagus. Ambil uangnya. Bawa istri dan anakmu lalu pergi. Jangan pernah kembali lagi.
Hua, lihat. Dia curang. Pantesan aku terus kalah. Jadi kamu curang. Wah, Li Jiahua. Berani-beraninya kau menipuku? Kemana dia pergi? Bos, dia baru kabur. Sampah yang tidak berguna. Kejar dia. Bicara. Di mana Duan Kun? Duan Kun ada di... Li Jiahua? Bosku menunggumu. Kalau punya nyali, sini. Duan Kun. Kau sampai tega bunuh anak buahmu sendiri. Kau kejam. Jika tidak patuh, aku akan melemparmu ke laut buat makanan ikan. Minum saja segelas air ini. Dan mulai saat itu, semua masalahmu akan hilang. Aku tidak mau meminumnya. Aku ingin pulang ke ibuku. Pulang? Kamu sekarang di daerahku. Dan kamu masih berpikir bisa pulang. Sanggo, lama tidak bertemu. Wan Fen, bukankah kamu bersama Duan Kun? Apa yang membawamu ke tempat sederhanaku ini? Duan Kun sudah sekarat. Tidak ada masa depan dengannya. Aku tahu kamu kekurangan orang akhir-akhir ini. Aku punya banyak adik perempuan di bawahku yang ingin bekerja untukmu. Cuma butuh nafkah. Tentu, Wan Fen. Selamat bergabung. Besok, bawa 20 orang baru ke sini. Jangan sampai polisi tahu. Kau khawatir tentang aku? Sanggo. Sampai jumpa besok. Hei, ini polisi. Aku ingin melaporkan sesuatu. Diskotek Sanggo. Seseorang memaksa gadis di bawah umur untuk bekerja ilegal. Datang dan tangkap mereka sekarang. Tidak berguna. Lempar dia ke gang belakang. Jangan rusak bisnisku. Mundur. Duan Kun berada di perbatasan negara Mian, menimbun banyak senjata dan amunisi. Jika kau bunuh aku, dia akan meledakkan seluruh keluargamu. Kalau begitu aku punya alasan lebih untuk membunuhmu. Kau telah menghancurkan hidup begitu banyak gadis. Kau pantas mati. Duan Kun, kau ingin menciptakan kekacauan di negara Mian. Aku akan membunuhmu sebelum itu. Kakak, aku sudah balas dendam untukmu. 3 penjaga sudah mati. Selanjutnya, Duan Kun. Beristirahatlah dengan tenang, kakak. Jiahua, ada sesuatu yang kusimpan selama 5 tahun. Harus kukatakan sekarang. Apa itu? Kakakmu tidak mati secara alami. Sehari sebelum dia meninggal, aku melihatnya dan Duan Kun bertengkar hebat di balai leluhur. Sangat sengit. Saat Duan Kun pergi, dia berkata, "Jika kau membuat hidupku sengsara, aku akan memastikan kau mati."
Keesokan harinya, kakakmu meninggal karena serangan jantung. Terlalu kebetulan. Maksudmu kakakku dibunuh oleh Duan Kun? Aku curiga begitu, tapi tidak ada bukti. Dokter yang merawat kakakmu, Dr. Wang, sudah pensiun sekarang. Dia tinggal di Xinjizu. Kau bisa pergi bertanya padanya. Apakah kakakku dibunuh oleh Duan Kun? Kau harus jujur padaku hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Duan Kun memaksaku. Dia mengacungkan pisau ke leher anakku. Dia menyuruhku menyuntik Tuan Li dengan overdosis ion palsu. Katanya tidak akan terdeteksi, akan terlihat seperti serangan jantung. Aku tidak punya pilihan. Anakku baru berusia 5 tahun. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kenapa dia ingin membunuh kakakku? Tuan Li tahu Duan Kun berkolusi dengan kekuatan asing untuk mengambil alih perusahaan secara ilegal dan memicu kekacauan di Myanmar. Tuan Li mengancam akan melaporkannya. Jadi Duan Kun memutuskan untuk membunuhnya. Aku mengecewakan Tuan Li. Aku bersedia bersaksi di kantor polisi. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Ahwa, ada apa? Apa yang terjadi? Itu Duan Kun. Aku curiga ada yang tidak beres. Kakak selalu sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba serangan jantung? Jadi itu Duan Kun, binatang itu. Aku akan bunuh dia. Aku akan pergi sekarang untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam kakakku. Kau tidak boleh pergi. Duan Kun punya banyak senjata dan amunisi. Kau akan masuk ke dalam kematian. 3 penjaga sudah mati, jadi dia pasti waspada sekarang. Bahkan jika aku mati, aku harus membalaskan dendam kakakku. Ahwa, tenanglah. Nyonya benar, pergi sekarang adalah bunuh diri. Ayo kita rencanakan dulu, oke? Duan Kun, jika aku tidak membunuhmu, sumpah aku bukan laki-laki. Bang Kun. Mereka semua sudah mati. Semua dibunuh oleh Li Jiahua. Pergi dan tangkap Wan Fen. Aku ingin Li Jiahua menyaksikan dia mati. Pak Li, terjadi sesuatu yang mengerikan. Wan Fen diculik. Li Jiahua, Wan Fen ada padaku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datang ke dermaga sendirian dalam 3 hari. Kau harus datang sendiri. Jika kau membawa orang lain, bersiaplah untuk mengambil jenazahnya. Duan Kun, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ini jelas jebakan. Pergi sendiri sama saja bunuh diri. Aku tahu itu jebakan, tapi aku harus pergi. Kalau begitu aku ikut. Tidak. Kau hanya akan memperlambatku. Target Duan Kun adalah aku. Dia tidak akan mudah membunuhku jika aku pergi. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Wan Fen. Jika aku mati, kau ambil buktinya dan laporkan Duan Kun ke polisi. Pastikan dia membayar atas kejahatannya. Balaskan dendam saudara kita. Li Jiahua, kau cukup berani, datang sendirian. Hari ini, aku pastikan kau tidak akan pergi. Berlutut. Ku bilang berlutut, sujud 3 kali, lalu aku akan melepaskannya. Ya, seperti itu, berlutut. Lalu aku akan melepaskannya. Ayo, siapapun yang membunuh Li Jiahua mendapat 1 juta. 1 juta.
Jiahua, masuk mobil. Cepat. Mau kabur? Tidak semudah itu. Kejar mereka. Jiahua, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Belum mati. Ini semua salahku. Jika aku tidak pergi membeli obat, aku tidak akan tertangkap, dan kamu tidak akan terluka. Ini bukan salahmu. Duan Kun terlalu licik. Sekarang 3 bos besar. Duan Kun pasti sudah gila. Dia pasti akan meluncurkan balasan besar-besaran. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus lari. Duan Kun telah menyakiti banyak orang. Kemanapun kita lari, dia akan mengejar kita. Aku kenal banyak yang telah dirundung oleh Duan Kun, para saudari dari kamar dagang. Mereka pasti akan membantu kita. Aku akan mencari kawan-kawan lamaku. Banyak dari mereka telah tertindas oleh Duan Kun. Mereka membencinya sampai ke tulang sumsum. Baik. Mulai hari ini, kita bukan lagi korban. Kita adalah para pembalas. Tidak berguna, bahkan tidak bisa menangkap 3 orang. Hubungi pasukan asing untukku. Aku ingin meminjam pasukan. Akan kubunuh mereka semua. Semuanya, mereka yang berdiri di sini hari ini semua adalah orang yang dianiaya oleh Duan Kun. Dia membunuh Li Zhendong, memfitnahku dan memasukkanku ke penjara, memaksa Wan Fan bertahan selama 5 tahun. Dia menyuruh Tieto menyiksa pekerja dermaga, menahan upah kalian, memukuli keluarga kalian. Berapa banyak yang bekerja setengah tahun dan tidak pernah mendapat 1 sen pun. Orang tua sakit tanpa uang untuk berobat. Dia menyuruh Sanggo mencelakai begitu banyak gadis di bawah umur, memaksa mereka melakukan hal yang tidak mereka inginkan, menghancurkan hidup mereka. Sekarang dia berkolusi dengan kekuatan asing untuk mengambil alih perusahaan kita secara ilegal, untuk menciptakan kekacauan di Myanmar, untuk membunuh keluarga kita, membunuh anak-anak kita. Jika kita tidak melawan, dia akan terus menindas kita, mengintimidasi dan sombong di atas kita, terus menyakiti lebih banyak orang. Kalian rela membiarkan itu terjadi? Tidak. Anakku kakinya dipatahkan oleh Tieto. Aku ingin Duan Kun membayar dengan darah. Aku ingin Duan Kun membayar harganya. Balas dendam. Bunuh Duan Kun. Hari ini, kami secara resmi menyatakan perang terhadap Duan Kun. Kami tidak akan berhenti sampai Duan Kun mati. Kami tidak akan membunuh. Kami akan melindungi keluarga kami. Lindungi negara kami. Jika kita menang, kita tidak perlu menderita dari siapapun lagi. Katakan padaku, apakah kamu takut? Tidak takut. Aku memiliki semua bukti kejahatan Duan Kun. Hukum akan memberikan keadilan bagi kita. Senjata sudah dibagikan. Saudara-saudara yang bisa menggunakan senjata, berdiri di depan, sisanya ikuti di belakang. Kita akan menyerbu sarang Duan Kun. Bos Kun, kabar buruk. Li Jiahua telah mengorganisir pasukan lebih dari 1000 orang. Semua orang yang pernah kita sakiti. Mereka akan menyerang markas kita. Apa? Lebih dari 1000? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak orang? Mereka semua adalah orang yang pernah kita sakiti sebelumnya, dan banyak mantan saudara kita telah menjadi pengkhianat. Mereka semua pergi membantunya. Baiklah. Li Jiahua ingin perang denganku ya. Akan kuberikan padanya. Kamu ingin bertarung? Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Mari kita lihat apakah anak buahmu kuat atau bomku lebih kuat. Aku akan membunuh mereka semua, membalikan Myanmar. Siapapun yang membantu Li Jiahua akan kubunuh seluruh keluarganya. Ahwa, kita pasti akan menang. Kita akan menang. Duan Kun, waktumu habis. Kita berpisah. Balas dendam Zhendong. Tembak. Ahwa, awas. Mereka punya persenjataan berat, jangan khawatir. Begitu kita melewati pertahanan mereka, Duan Kun tidak akan lolos. Kawan-kawan, serbu. Demi bos, cepat. Pindahkan semua bahan peledak. Berikan Duan Kun kejutan besar. Mas Li, apakah ini benar-benar akan berhasil? Tentu saja. Ahwa menahan mereka di depan. Sementara itu,
Kita diam-diam mengosongkan gudang senjata. Saat mereka mencoba meledakkan semuanya, mereka akan tahu apa arti keputusasaan yang sesungguhnya. Mundur. Tuan Kun, aku di sini untuk menagih utang untuk bosku. Li Jiahua, kamu kira sudah menang? Kamu pikir sekelompok preman bisa mengalahkanku? Kamu salah. Hari ini bukan sekelompok preman. Ini semua orang yang pernah kamu zalimi. Kamu tidak akan melepaskanku dengan mudah. Kalau begitu kalian semua mati. Apa? Kenapa tidak meledak? Anak buahmu sudah berbalik melawanmu, gudang senjatamu sudah dikosongkan. Kau. Ya, Tuan Kun, kamu ditangkap. Li Jiahua, aku masih punya orang di luar. Tunggu saja. Tuan Duan. Seseorang meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Pesan apa? Katanya temanmu akan segera datang untuk mengeluarkanmu. Teman? Begitu. Tuangkan aku minuman. Tuan Duan, temanmu tidak ingin kau keluar hidup-hidup. Berita terbaru. Atas dugaan pembunuhan, penjualan narkoba, pencucian uang, dan tuduhan lainnya, Duan Kun yang ditangkap tadi malam di penjara Stanley meninggal mendadak. Bahwa seseorang pasti membungkamnya. Duan Kun tahu terlalu banyak. Seseorang ingin mencegahnya keluar hidup-hidup. Yo. Pak Chen. Jiahua, temui aku sekarang. Kau ingat apa yang Duan Kun katakan saat dia ditangkap? Pak Chen, maksudmu Duan Kun punya kaki tangan? Bukan hanya kaki tangan. Status kaki tangan ini lebih tinggi dari Duan Kun. Namanya Huang Deming, Presiden Kamar Dagang Mian. Jadi Duan Kun hanyalah pion. Ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Huang Deming. Ahua, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah Huang Deming akan datang mengejar kita? Mereka membunuh saudaraku, menjebakku dan membuatku di penjara 10 tahun, dan membuatmu menderita 5 tahun penghinaan. Utang-utang ini akan kubayar satu persatu. Wan Fang, jangan khawatir. Kali ini, aku akan menggunakan cara hukum untuk membuatnya membayar di hadapan hukum. Tapi apapun yang terjadi, kau bunuh Duan Kun. Pak Li, kau tidak bisa bicara begitu saja. Saya pengusaha yang sah. Mana mungkin saya membunuh orang? Duan Kun hanya pionmu. Kau gunakan dia untuk pekerjaan kotor selama 30 tahun. Setiap sen mengalir ke sakumu. Sekarang dia tidak berguna. Kau buang dia seperti sampah. Sampah. Pak Li, apa kau punya bukti? Aku akan menemukannya. Tunggu saja. Baik. Aku akan menunggu. Tapi biar ku katakan, di Myanmar, keadilan saja tidak cukup. Kau juga butuh kekuasaan. Dokumen-dokumen ini, dari mana kau dapatkannya? Di gudang Duan Kun. Dia pikir itu akan menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, itu menjadi bukti melawannya. Pak Li, saya harus memberitahu Anda, Huang Deming bukan orang biasa. Penyelidik Lin. Aku tidak takut mati. Ini nyawa kakak laki-lakiku, dan 5 tahun penghinaan Wan Fan. Utang-utang ini, aku harus melunasinya. Baik, aku akan mengambil kasus ini. Tapi kamu butuh waktu, dan bukti lebih banyak. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Duan Kun sudah mati. Tapi kekuasaannya masih ada. Huang Deming menggunakan grup Huang untuk mengumpulkan kekayaan. Dia memiliki kasino dan klub malam, perusahaan properti. Di balik bisnis-bisnis ini, semuanya uang kotornya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya ada 3 dari kita. Bagaimana kita bisa melawan? Kita bukan hanya 3 orang. Orang-orang yang telah diperlakukan salah oleh Huang Deming. Ribuan dari mereka. Kita satukan mereka. Tolong, aku mohon, beri aku beberapa hari lagi. Istriku butuh uang untuk pengobatannya. Jika kamu tidak bisa bayar dalam 3 hari, kami akan patahkan kakimu. Huang Deming, berapa banyak orang yang sudah kau hancurkan? Kamu tidak apa-apa? Siapa kamu? Aku di sini untuk membantumu. Berapa utangmu? Aku hanya ingin menang sedikit uang untuk mengobati penyakit istriku, tapi aku semakin terperosok. Sekarang aku berutang 500.000 di kasino Huang Deming. Berapa bunganya? Bunga 3% per bulan, bunga berbunga,
Sekarang aku berutang 800.000. Jika aku tidak bisa bayar, aku harus pergi ke dermaga dan angkat batu bata untuk melunasi utang. Apakah kamu bersedia bersaksi? Aku bisa membantumu melunasi utangmu, tapi kamu perlu bersaksi di pengadilan melawan Huang Deming karena pinjaman ilegal. Aku takut mereka akan membalas dendam padaku. Jangan takut. Polisi akan melindungimu, dan aku juga akan melindungimu. Ahwa. Bisnis rentenir kasino, banyak tetangga yang mengalaminya. Aku bisa tanya-tanya untukmu, apakah ada yang mau bersaksi? Wan Fan, itu terlalu berbahaya. Ahwa, aku akan pergi denganmu. Kita pergi bersama dulu, untuk menyelamatkanmu. Aku bertahan 5 tahun. Sekarang giliranku untuk membantumu mendapatkan keadilan. Wan Fan, terima kasih. Kamu harus melayani 5 meja malam ini atau jangan harap bisa pulang. Bos, aku tidak mau lakukan ini lagi. Tolong, biarkan aku pulang. Ingat nama gadis ini. Namanya Xiao Fang. Apa yang kamu lakukan? Tolong. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Bagaimana kamu tahu itu? Namaku Li Jiahua. Aku dengar dari orang klub tentang situasimu. Keluargamu miskin. Ibumu sakit. Kamu pinjam 1,5 miliar rupiah untuk biaya pengobatannya, kan? Bagaimana kamu tahu itu? Dari siapa kamu pinjam uang itu? Dari Departemen Pinjaman Perusahaan Huang Deming. Mereka bilang kalau aku tidak bisa bayar, mereka akan suruh aku kerja di klub malam untuk melunasi hutang. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Apakah kamu mau bersaksi? Aku akan bantu kamu lunasi hutangmu, tapi kamu harus bersaksi di pengadilan melawan Huang Deming atas pinjaman ilegal dan kerja paksa. Aku takut mereka akan membalas dendam padaku. Jangan takut. Petugas Chen adalah seorang polisi. Dia akan melindungimu. Aku juga akan melindungimu. Baik, Pak Li, Wan Fan, terima kasih berdua. Aku pikir aku tidak akan pernah punya harapan dalam hidup ini. Xiao Fang, jangan bilang begitu. Mulai sekarang, ini rumahmu. Xiao Fang, jangan khawatir. Kita akan buat Huang Deming membayar untuk ini. Penderitaan yang kau alami akan dibalaskan. Pak Li, lihat, Huang Deming merobohkan rumah kami. Mereka bilang untuk renovasi kota, tapi sebenarnya untuk membangun rumah mewah untuk untung. Apakah kamu punya kontrak pembongkaran? Ya, tapi kompensasinya hanya 1/10 dari harga pasar. Kami menolak menerimanya, jadi anak buah Huang Deming datang mengancam kami. Bagaimana mereka mengancammu? Mereka memecahkan jendela kami, memblokir pintu kami, dan tidak membiarkan kami keluar. Beberapa orang tua sakit karena stres, bahkan ada yang meninggal karenanya. Ini adalah bukti terhadap Huang Deming, Jiahua. Bukti ini cukup untuk memasukkannya ke penjara. Tapi Huang Deming memiliki jaringan yang kompleks, kita perlu menghabisinya untuk selamanya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali. Saya sarankan kita mengungkap kejahatannya ke media nasional, biar seluruh Mengguo tahu wajah aslinya. Tekanan publik akan mempercepat proses hukum. Oke. Saya akan siaran langsung secara nasional dan mengungkap kejahatannya. Ahwa, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Ini akan menyinggung banyak orang, dan menyebabkan banyak masalah nantinya. Kematian saudaraku, 10 tahun ketidakadilanku, jika aku tidak membalas, aku akan mati dengan penyesalan. Ahwa, aku mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku bersamamu. Wan Fan. Maaf. Karena membuatmu menderita. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf. Sinyal terhubung. Gambar stabil, ayo mulai. Warga Myanmar, aku Li Jiahua. Hari ini, aku akan mengungkap sebuah konspirasi yang mengejutkan. Ketua Kamar Dagang Myanmar, Huang Deming, adalah bandar terbesar di balik layar. 10 tahun lalu, Huang Deming bersekongkol dengan Duan Kun untuk membunuh kakakku, Li Zhendong, dan memfitnahku, menjebloskanku ke penjara 10 tahun. Kakak iparku Wan Fan, untuk menyelamatkanku, dipaksa tetap di sisi Duan Kun dan menahan penghinaan selama 5 tahun. Kasino-kasino Huang Deming meminjamkan uang dengan bunga tinggi, menyebabkan banyak orang kehilangan keluarga dan rumah mereka. Dia menghancurkan kehidupan begitu banyak gadis muda. Perusahaan propertinya merobohkan rumah secara paksa, membuat ratusan keluarga tunawisma. Apa yang kau lakukan? Tangkapan bagus. Aku tidak bersalah. Ini fitnah. Kau akan menyesal. Wan Fan, kita menang. Kakak bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ahwa, roh kakak di surga pasti bangga padamu. Selama ini, kau sangat menderita. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dengan baik.
Sidang sekarang dimulai. Tolong panggil saksi penuntut ke depan. Saya pinjam 100.000 untuk biaya pengobatan ibu. Bunganya terus menumpuk. Akhirnya, saya berutang 300.000. Anak buah Huang Deming memaksa saya bekerja di klub malam untuk melunasi utang. Saya menangis setiap malam. Dr. Wang, Huang Deming bilang, Li Zhendong menghalangi jalannya. Dia harus mati. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, aku akan potong tangan anakmu dulu, lalu tangan istrimu. Pilihanmu. Li Jiahua, kamu pikir kamu menang? Meskipun saya masuk penjara, Aku akan bawa kamu bersamaku. Tim pengacaraku akan menghancurkan kasusmu. bukti kamu membawa senjata waktu itu. Aku juga punya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan orang suci. Kamu dan Duan Kun sama saja. Kau bunuh saudaraku. Menjebakku selama 10 tahun. Kau benar. 10 tahun lalu, aku memang mengambil pistol. Aku memang berpikir menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekarang aku paham kekerasan hanya menciptakan lebih banyak kekerasan. Aku memilih hukum sebagai senjataku. Karena keadilan mungkin tertunda, tapi tidak akan pernah absen. Tertib. Sekarang vonisnya. Huang Deming, bersalah, dihukum penjara seumur hidup. Dicabut hak politik seumur hidup. Jiahua, kau pahlawan Myanmar sekarang. Banyak orang ingin bertemu denganmu. Tuan Chen, pahlawan apa? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Pembunuhan, saudaraku. 10 tahun, ketidakadilanku. Harus kuperbaiki semuanya. Aku akan mati dengan mata terbuka. Kau berhasil. Myanmar akan mengingatmu. Ahwa, mari kita menetap dan hidup dengan baik. Jangan pernah terlibat lagi dengan urusan dunia bawah itu. Iya. Aku berencana membuka warung makan lagi. Bisnis yang jujur. Maukah kau membantuku? Ahua, apa yang kau bicarakan? Kita bersaudara. Tentu aku akan membantumu. Bagus. Wei Dong. Wan Fan. Mari kita semua bekerja bersama dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Wan Fan. Aku sudah menunggu 10 tahun untuk cincin ini. Hari ini, aku ingin secara resmi menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Ahwa, aku bersedia. Selama 10 tahun terakhir, aku sudah menunggu hari ini. Li Jiahua, apakah kamu mengambil Wan Fan sebagai istrimu? Dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, untuk mencintai dan menyayanginya sampai maut memisahkan kamu? Saya bersedia. Wan Fan, apakah kamu mengambil? Saya bersedia. Sekarang, kamu boleh mencium mempelai wanita. Li Jiahua, aku akan membunuhmu. Siapa kamu? Apa dendam antara kita? Aku adalah anak dari salah satu anak buah Duan Kun. Kamu membunuh ayahku. Aku ingin balas dendam. Ikut saya keluar. Ayahmu melakukan kesalahan. Itu pilihannya. Itu bukan salahmu. Kamu masih muda. Lanjutkan hidup. Mulai lagi. Ibuku kabur. Apa yang harus aku lakukan? Ayahku menyakiti banyak orang. Semua orang memanggilku anak dari seorang pembunuh. Ayahmu tetaplah ayahmu. Kamu adalah dirimu sendiri. Kamu bisa memilih hidupmu sendiri. Apakah kamu ingin belajar dariku dan menjadi orang baik? Pak Li, aku mau. Tolong beri aku kesempatan. Xiao Jie. Aku tidak akan menyalahkan masa lalumu. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Aku akan mengajarimu memasak dan bagaimana menjadi orang baik. Apakah kamu bersedia belajar? Guru, terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Ingat, hidup harus jujur. Bekerja dengan tekun tulus kepada sesama. Saya mengerti, Guru. Ya. Pendatang baru? Kamu tahu aturannya? Sudah bayar biaya perlindungan? Tenang. Biaya perlindungan untuk jalan ini berhenti mulai hari ini. Pergi katakan pada bosmu. Jalan ini di bawah kendaliku, Li Jiahua, siapapun yang berani memungut aku tidak akan main-main. Xiao Jie, mulai sekarang, ini adalah rumahmu, anggap saja seperti rumah sendiri, jangan malu. Ibu terima kasih, saya akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan guru. Dengan kalian semua di sini saya yakin bisnis akan semakin baik. Pak Li, restoranmu sekarang menjadi yang terpanas di Mongkok, setiap hari penuh. Terima kasih atas dukungannya. Tapi ingat, kami hanya berbisnis secara sah. Tidak ada urusan kotor. Kalau aku tahu,
Ada yang main-main di toko, aku tidak akan memberi mereka keringanan. Tentu saja. Kami akan patuh pada aturan. Buka restoran tapi tidak hormat pada bos lokal? Tangkap dia. Kalau mau berbisnis, lakukan dengan benar. Kalau mau bisnis kotor, saya, Li Jiahua, tidak akan mundur. Pak Li, saya sempat bertindak bodoh, saya tidak akan mengulanginya. Kali ini saya maafkan. Lain kali, jangan salahkan saya jika kejam. Jiahua. Saya hamil. Hebat, kita akan menjadi orang tua. Wan Fan, terima kasih. Jiahua. Ini adalah hadiah dari surga. Ya, Wan Fan. Bertemu denganmu di kehidupan ini adalah keberuntungan terbesarku. Wan Fan. Ayo kita beri dia nama. Kita panggil dia Lian. An, artinya damai. Semoga dia aman sepanjang hidupnya. Lian. Nama yang bagus. An-er. Ayah akan melindungimu. Tuan restoran kita sekarang menghasilkan lebih dari 100.000 per hari. Kita sudah buka 3 cabang. Bagus. Tapi ingat, dalam bisnis kamu harus jujur, jangan cari uang kotor. Setiap sen yang kita dapat harus bersih. An-er. Ayah dulu mengambil banyak jalan yang salah, tapi mulai sekarang, ayah akan menjadi orang baik. Melindungi kamu dan ibu. Hua. Hidup kita semakin baik setiap hari. Aku sangat bahagia. Wan Fan. Terima kasih selalu bersamaku. Tanpamu aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Li Jiahua. Aku ingin membalas dendam guruku, Duan Kun. Gurumu Duan Kun membunuh banyak orang, dia pantas mati. Kamu datang untuk membalas dendam padaku, apa kamu mau berakhir seperti dia? Hari ini, kamu mati atau aku mati. Tidak. Ah Qiang, kamu gila. Ah Qiang. Gurumu Duan Kun membunuh kakakku. Dan menjebakku, membuatku di penjara 10 tahun. Kalau kamu mau balas dendam, kamu harus cari aku. Tapi aku bilang, aku tidak akan kembali ke penjara. Karena aku tidak melakukan kesalahan. Kamu. Apa kamu bicara jujur? Coba periksa apa yang gurumu Duan Kun lakukan. Maka kamu akan mengerti. Dia tidak hanya membunuh orang, dia juga menghancurkan banyak nyawa tak berdosa. Apa kamu benar-benar ingin membalaskan dendamnya? Aku tidak tahu. Pak Li, aku salah. Apa yang dilakukan guruku lebih buruk dari binatang? Dan aku masih ingin membalaskan dendamnya. Aku benar-benar bodoh. Bagus kamu bisa mengakui kesalahan dan berubah. Apa rencanamu? Aku ingin mengikutimu dan belajar menjadi orang jujur. Seperti guruku dulu menyakiti banyak orang, aku ingin menghabiskan hidupku untuk menebusnya. Bagus. Aku akan menerima murid baru. Xiao Jie, kamu jago pakai pisau. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab memotong dan menyiapkan. Ah, Qiang, kamu peka soal rasa. Mulai sekarang, kamu yang bertanggung jawab membumbui. Kalian berdua, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nanti aku akan menyerahkan restoran ini kepada kalian berdua. Orang baru. Uang keamanan jalan ini. Kembali dan beritahu bosmu. Jalan ini sekarang di bawah kendali Li Jiahua. Mulai sekarang, siapapun yang datang menagih, kami akan memukuli mereka sampai mereka tidak berani kembali. 1 bagian untuk dana pengembangan restoran. 1 bagian untuk amal. 1 bagian untuk gaji para magang. Kamu benar-benar bos sekarang. Dengan begitu banyak orang di bawahmu. Wan Fan, aku bukan bos apa-apa. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Dan membantu mereka yang membutuhkan. Kekuatan sejati. Bukanlah tentang mengalahkan orang lain. Jiahua. Ada laporan masuk. Mereka bilang 2 muridmu terlibat perkelahian, melukai beberapa orang. Pak Chen. Saya yakin mereka dijebak. Mereka tidak akan pernah memukul seseorang tanpa alasan. Saya akan menyelidikinya. Jangan khawatir. Berani-beraninya kamu. Murid-muridku tidak akan pernah memukul seseorang tanpa alasan. Mohon ampun, Pak Li. Saya bodoh sesaat, saya iri dengan bisnis Anda, saya ingin menghancurkan Anda. Pergi serahkan diri ke paman, jelaskan semuanya. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak bisa bertahan di bisnis ini. Guru, maafkan saya. Saya telah mempermalukan Anda. Kamu tidak mempermalukanku. Aku tahu kamu dijebak. Kedepannya, berhati-hatilah di luar. Jangan biarkan siapapun menjebakmu. Pak Li, kami ingin bermitra dengan Anda untuk membuka jaringan restoran. Masakanmu enak sekali,
bisnisnya pasti akan besar. Tentu. Tapi ada satu syarat. Kami hanya menjalankan bisnis yang legal. Tidak ada urusan kotor. Jika saya tahu ada yang main curang, saya tidak akan segan. Tentu saja. Kami pasti akan mengikuti aturan. Hua, selamat atas pembukaannya. Ayah adalah bos besar. An-Er. Ayah bukan bos besar. Ayah hanya seorang koki. Koki yang ingin semua orang makan makanan yang aman. Huang Deming diserang di penjara, luka parah. Mungkin ia tidak akan bertahan lama. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Tapi Huang Deming punya banyak musuh. Seseorang ingin dia mati di sana. Karma. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Ahwa, Pak Jiu sudah sekarat. Ahwa, kamu adalah murid paling berbakatku. Mulai sekarang, urusan Hongmen. Aku serahkan padamu. Guru. Silakan istirahat dan pulih. Aku sudah tua. Hongmen bergantung padamu mulai sekarang. Ingat, Hongmen kita, meskipun itu sebuah geng, harus menjalankan bisnis yang sah. Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak bermoral. Jalan salah yang kau tempuh tidak boleh diulangi oleh generasi berikutnya. Aku akan ingat, Guru. Aku akan memimpin Hongmen di jalan yang benar. Beristirahatlah dengan damai, Paman. Jangan khawatir. Dengan Hongmen di tanganku ia tidak akan pernah tersesat. Aku akan mengubahnya menjadi bisnis yang sah. Untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Guru mengajariku banyak hal. Dia memberitahuku bos geng sejati bukan tentang berkelahi dan membunuh tapi tentang melindungi keluarga dan membantu orang lain. Ahwa, kau berhasil, kau tidak mengecewakan guru. Wan Fen, aku masih mengusahakannya. Aku ingin memastikan bahwa semua yang menderita karena kesalahanku yang menderita karena kesalahanku. Li Jiahua. Huang Deming memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Meskipun dia di dalam, dia masih yang memegang kendali di luar. Huang Deming. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, dan dia masih berani mengancamku. Pergi dan katakan padanya bahwa aku akan mengambil orang-orangnya yang tersisa satu persatu. Kamu tunggu saja. Keluar. Aku tahu kau akan datang. Li Jiahua, kau mati hari ini. Ayo, mari kita lihat. Berapa banyak dari kalian yang masih bisa berdiri? Pukuli dia habis-habisan. Pergi dan katakan pada bosmu. Ini adalah peringatan terakhir. Bapak, kami sudah membuka 5 cabang. Setiap hari, ada antrean panjang pelanggan. Bagus. Tapi ingat, tidak peduli berapa banyak toko yang kita buka, kita harus selalu jujur. Jangan menempuh jalan yang salah. Setiap sen yang kita hasilkan harus bersih. Jangan khawatir, Bapak, kami akan mengikuti aturan. Ayah, aku mendapat penghargaan siswa teladan hari ini. Guru bilang aku siswa teladan di kelas. Anak baik. Ayah bangga padamu. Aku akan melipatnya untukmu. An-Er sangat pintar. Ahwa, lihat betapa hebatnya anak kita. Wan Fen, lihat pemandangan malam yang indah ini. Ini Myanmar kita. Ini rumah kita. Ya, kita akhirnya berhasil. Ahwa, keluarga kita, selamat dan sejahtera, itu yang terpenting. Ayah, aku dapat nilai sempurna. Pintar. Ayah bangga padamu. Coba lihat kertas ujianmu. Lihat, Bu Guru kasih aku bunga merah besar. An-Er, kamu hebat. Malam ini, Ibu akan masak yang enak untukmu. Koki, masakannya sudah siap. Hari ini kita tambah 1 lauk untuk merayakan nilai sempurna An-Er. Betul. Kita rayakan dengan meriah. Pak Li, kami mau buka cabang di daratan. Apakah Anda bersedia bergabung? Daratan? Saya tertarik. Tapi saya perlu pelajari dulu. Saya belum familiar di sana. Tidak bisa investasi sembarangan. Tidak masalah. Saya akan ajak Anda melihat, sambil survei pasar. Bulan depan, saya perlu menyelesaikan urusan keluarga. Saya akan ke daratan untuk perjalanan bisnis. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Restoran kita sebesar ini akan diurus dengan baik. Ahwa, berjanjilah padaku, kau akan pulang dengan selamat. Aku berjanji. Pak Li, apa pendapatmu tentang tempat ini? Lokasinya bagus. Dan lalu lintas pejalan kakinya cukup. Tapi aku masih khawatir. Kita terlalu jauh dari sini.
Tidak nyaman untuk mengelola. Kamu bisa mengirim murid untuk mengelolanya. Xiao Jie dan Qiang sama-sama mampu. Itu ide yang bagus. Xiao Jie akan bertanggung jawab atas dapur. Qiang akan menangani aula depan. Seharusnya tidak masalah. Ada apa? Bos, ada sesuatu terjadi di restoran. Seseorang datang untuk membuat masalah. Mereka bilang meskipun Huang Deming di dalam, dia masih punya saudara yang ingin balas dendam padamu. Mereka bilang jika kamu tidak muncul, mereka akan membakar restoran itu. Aku akan segera kembali. Sisa-sisa pasukan Huang Deming berani membuat masalah lagi. Aku ingin melihat apa yang masih bisa mereka lakukan. Li Jiahua, akhirnya kau kembali. Bos Huang Deming bilang, dia ingin kau mati. Huang Deming? Dia masih berani mengancamku, kembali dan bilang padanya, jika dia masih punya orang yang berkeliaran di luar, akan kuhabisi satu persatu. Jiahua, sisa-sisa pasukan Huang Deming dilaporkan sedang mengatur pembalasan. Jika mereka ingin balas dendam, biarkan mereka datang padaku. Tapi aku tidak akan biarkan mereka menyakiti keluargaku. Kau harus sangat berhati-hati. Jangan lawan mereka sendirian. Bapak Chen, aku mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Hua. Mungkin kita harus pindah. Baik, kita akan pindah. Benarkah? Tapi tidak seperti ini. Aku perlu membuat mereka mengerti. Mereka salah orang. Ayahmu adalah Li Jiahua, kan? Saya bilang, suruh ayahmu hati-hati. Kami hanya menyampaikan pesan. Jika ayahmu tidak mau bekerja sama, kamu tidak akan betah di sekolah mulai sekarang. Apa yang kalian inginkan? Mereka berani mengancam keluargaku. Hua. Kita harus pindah. Baik, kita akan pindah. Sungguh? Tapi aku harus mengurus mereka dulu. Mereka mengancam keluargaku. Dendam ini harus aku balas. Saudara-saudara, seseorang mengancam keluargaku. Aku sudah memutuskan untuk pindah. Jual restoran, dan gunakan uang itu untuk mengganti rugi semua tetangga yang dirugikan. Tuan, kamu akan bertarung 1 lawan 1? Bukan pertarungan 1 lawan 1, ini negosiasi. Aku ingin mereka tahu bahwa aku, Li Jiahua, tidak takut mati. Saya datang ke sini hari ini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Asalkan kamu berjanji tidak akan menyakiti keluargaku. Saya bisa meninggalkan Hong Kong segera. Li Jiahua, kamu membunuh Huang Deming. Dia memiliki begitu banyak anak buah. Skor ini, saya perlu menyelesaikannya dengan Anda. Tangkap dia. Hei Long, hari ini adalah hari terakhirmu. Kau ingin mati? Hidupku sudah lama menjadi milik orang-orang yang kusakiti. Hari ini, aku hanya ingin melunasi utang ini. Jangan bergerak. Orang baik. Berdiri di tengah. Jiahua, cepat, panggil ambulans. Aku sangat takut. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Aku takut tak akan melihatmu lagi. Aku berjanji padamu. Saya sudah membereskan urusan keluarga, dan saya akan ikut kamu ke daratan untuk memulai kembali. Saya tidak akan pernah kembali ke kehidupan bertengkar dan membunuh lagi. Kamu pernah bilang itu sebelumnya. Kali ini serius. Saya sudah cukup. Saya ingin berlaku adil padamu dan Aner. Dan hidup dengan baik. Ayah kapan pulang? Sebentar lagi. Jadi anak baik. Pemulihan Tuan Li sangat menjanjikan, beberapa hari observasi lagi, dan dia seharusnya bisa dipulangkan. Naga hitam sudah ditangkap. Sisa pasukan Huang Deming sebagian besar sudah dilenyapkan. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Saya hargai kerja kerasmu. Kamu mengambil risiko terlalu besar, menghadapi lebih dari 20 orang sendirian.
Itu benar-benar ceroboh. Jika saya tidak pergi, mereka akan mengejar keluarga saya sebagai suami. Dan ayah, itu tanggung jawab saya. Wan Fan. Apa kita benar-benar pindah ke Shenzhen? Dunia bawah tanah di Myanmar terlalu rumit. Aku tidak ingin An-Er terlibat lagi. Shenzhen adalah awal yang baru. Keluarga kita akan aman dan tentram. Hanya menjalani hidup kita. Jadi, aku masih bisa bergaul dengan teman-teman lamaku? Tentu. Kami akan kembali seminggu sekali. Kamu bisa bergaul dengan teman-temanmu. Keren. Saudara-saudara, terima kasih kepada kalian semua selama bertahun-tahun berjuang bersamaku. Restoran sudah terjual. Kami membagi uangnya. Xiao Jie, Akiang, apakah kalian bersedia ikut ke Shenzhen denganku? Kemanapun Tuan pergi, kami ikut. Bagus. Kalau begitu, ayo, pergi ke Shenzhen bersama. Dan mulai dari awal. Ahwa, kamu benar-benar pergi? Dunia bawah tanah di Myanmar terlalu melelahkan. Aku lelah. Aku mengerti. Ahwa, dimanapun kamu pergi, kamu akan selalu menjadi saudara terbaikku. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan, kekuatan sejati adalah membantu orang lain, bukan mengalahkan mereka. Wei Dong. Ahwa. Kita sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Banyak kenangan. Ya. Tapi beberapa kenangan harus tetap di masa lalu. Apa kamu benar-benar rela melepaskan semua yang ada di sini? Selama aku bersama kalian semua, aku rela melepaskan apapun. Lian sudah tidur. Wan Fan, selama ini, aku sudah membuatmu menderita. Ahwa, aku tidak menderita. Bersamamu, aku bahagia. Mulai sekarang, kita akan pergi ke kota Shen, dan hidup dengan tenang. Aku tidak akan terlibat urusan geng lagi. Aku menantikan kehidupan itu. Bos, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir, kalau dulu aku tidak bergabung dengan geng, kalau aku tidak terlibat masalah, mungkin aku akan bertemu istri gurumu lebih cepat, dan memulai kehidupan normal lebih cepat. Bos, jangan terus memikirkan masa lalu. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama dengan baik. Besok kita pergi ke kota Shen. Awal yang baru. Ahwa, selamat jalan. Saat kamu sampai di Shenzhen, hiduplah dengan baik. Wei Dong, terima kasih sudah mengantarku. Kamu juga jaga diri. Ahwa, kamu adalah saudaraku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Selamat jalan. Pak Li, seseorang menyuruhku memberikan surat ini padamu. Siapa? Dia tidak bilang, hanya bilang untuk menyerahkannya padamu. Ada apa dengan Ahwa? Tidak ada. Hanya seseorang yang ingin menemuiku untuk terakhir kalinya. Jangan khawatir. Ada urusan kecil yang harus kurus, aku akan segera kembali. Ahwa. Jangan khawatir. Tolong, aku ingin pulang. Li Jiahua, kalau kamu ingin anak ini hidup, kamu harus menukar nyawamu dengan nyawanya. Lepaskan anak itu. Jatuhkan senjatanya. Kalau begitu, kami akan melepaskannya. Kemari, berlutut. Kamu dulu membunuh Huang Deming. Kamu punya banyak anak buah. Hari ini, kamu akan membayar dengan nyawamu. Anak, lari. Lari ke kiri. Di sana ada kantor polisi. Kamu mau lewat. Kamu harus melewatiku dulu. Kamu pikir kamu pahlawan? Aku bukan pahlawan. Aku hanya tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka. Selama aku masih bernapas, kalian tidak akan bisa melewatiku. Li Jiahua, kamu tidak akan bertahan lama. Sial, pihak yang baik sudah datang. Lari.
Jangan bergerak, polisi. Jiahua, Pak Chen. Anak itu. Apakah anak itu baik-baik saja? anak itu baik-baik saja. Sudah dikirim pulang. Syukurlah. Pasien dalam kondisi kritis, kita harus segera mentransfusi dia. Dia golongan darah O, dan stok darah di bank darah menipis. Biarkan aku masuk. Hubungi bank darah untuk mengirim darah sekarang. Ahwa, kamu harus baik-baik saja. Kamu harus baik-baik saja. Guru, bertahanlah, Guru. Kamu berjanji akan membawa kami ke kota Shen. Dia terluka terlalu parah. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Tidak. Aku tidak percaya. Ahwa tidak bisa mati. Dia masih harus melihat An-Er tumbuh dewasa. Wan Fen, Ahwa, bangun. Bangun. Ahwa, bangun. Wan Fen. An-Er. Maaf, An-Er. Ayah tidak bisa bersamamu lagi. Jadilah anak baik dan dengarkan ibumu. Belajar yang rajin. Ayah, jangan tinggalkan aku. Wan Fen. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ahwa, katakan padaku. Wan Fen. Bertemu denganmu di hidup ini adalah keberuntungan terbesarku. Kau menungguku selama 10 tahun. Kau sangat menderita. Ahwa, hentikan. Aku akan terus hidup, aku janji. Setelah aku pergi, bawa An-Er ke Shenzhen. Mulai lagi di sana. Jangan biarkan An-Er tahu bahwa ayahnya ada di geng. Katakan saja, dia adalah juru masak biasa. Tuan, Jiahua. Kau seorang pahlawan. Kau mengorbankan nyawamu untuk melindungi anak-anak yang tidak bersalah. Kau melakukannya keadilan. Pahlawan? Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Melindungi mereka yang perlu dilindungi. Bang, istirahatlah dengan tenang. Ahwa, kau adalah saudaraku. Jangan khawatir. Aku akan mengurus Wan Fen dan An-Er. Kak Li Jiahua, kami akan merindukanmu. Kak Hua adalah orang baik. Dia melindungi kami selama ini. Kak Li Jiahua. Kami akan merindukanmu. Kami akan selalu mengingatnya. An-Er, kita harus pergi. Ibu, apakah ayah benar-benar tidak akan kembali? An-Er, ayahmu pergi ke surga. Dia akan menjaga kita dari surga. Wan Fen, An-Er. Selamat jalan. Urusan Ahwa aku akan mengurus semuanya untukmu. Wei Dong, terima kasih. Bu, tempat ini jauh lebih besar dari tempat kita dulu di Burma. Jauh lebih besar. Ya, akhirnya kita punya rumah sendiri. Iya, rumah baru, awal yang baru. Bu, apa nama restoran itu? Kita beri nama Huaji. Itu nama favorit Ahwa. Oke, Huaji. Bu, aku kangen ayah. An-Er, ayahmu di surga. Dia selalu mengawasi kita. Kamu harus belajar giat, agar ayah senang. Ibu, makanan Anda enak. Terima kasih sudah datang. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, hanya mengingat sesuatu. Ingat apa yang diajarkan guru kepada kita, masak dengan hati. Jalankan bisnis dengan jujur. Kami ingat. Guru sudah tiada sekarang, tapi kata-katanya, kami tidak akan pernah lupa. Ahwa sudah pergi selama 3 bulan. Restoran berjalan dengan baik. Kalian semua sudah bekerja keras. Ibu, itu tidak sulit bagi kami. Guru sudah tiada, kami harus bekerja lebih keras lagi. Kami tidak boleh mengecewakannya, benar. Guru berkata, Huaji hanya menjalankan bisnis yang sah, tidak ada urusan gelap. Lian, apa pekerjaan ayahmu? Ayahku seorang koki. Masakan yang dia buat adalah yang terbaik di seluruh negeri. Ayahmu pasti luar biasa. Dia koki terbaik. Dan ayah terbaik. Aku ingin belajar memasak. Untuk menjadi koki yang baik sepertinya. An-Er, Ibu ada apa? tidak apa-apa. Ibu hanya sedang memikirkan ayahmu. Ayah.
Aku sangat merindukanmu. Kau bilang akan mengajariku memasak. Sekarang aku hanya bisa belajar dari Paman Shi. Tapi aku akan belajar dengan giat. Istri Tuan, kami sekarang punya 10 cabang. Jika Tuan tahu, dia pasti sangat senang. Ya. Jika dia masih di sini, dia pasti lebih senang lagi. Ahua, aku datang menemuimu. Wan Fen dan An-Er baik-baik saja, bisnis restoran sedang berkembang pesat. An-Er sudah diterima di universitas. Tenanglah, Tuan. Kami akan melanjutkan menjalankan Huaji. Kami tidak akan pernah tersesat. Bu, aku ingin pergi ke Mian Guo untuk membersihkan makam ayah. Ke Mian Guo? Aku ingin bicara dengan ayah. Baiklah. Ahua, An-Er dan aku datang menemuimu. Ayah aku sudah dewasa. Ibu mengajariku cara memasak. Sekarang aku adalah kepala koki di Huaji. Aku akan menjadi sepertimu, koki yang baik. Dan orang yang baik. Ahua, lihat. Wan Fen membesarkan An-Er dengan baik. Huaji sudah berkembang pesat. Kau bisa tenang? Ahua, kau lihat itu? An-Er sudah besar. Huaji juga sudah besar. Keluarga kita baik-baik saja. Di surga. Tenanglah. Ingat apa yang diajarkan ayahku kepada kita. Masak dengan hati. Dalam bisnis, jujurlah. Lindungi keluarga. Dan bantu mereka yang membutuhkan. Kami ingat. An-Er, kamu hebat. Jika ayahmu tahu, dia pasti bangga. Ibu, ini semua berkat ajaranmu. Ayah, lihat. Huaji telah membuka 20 cabang. Kami telah membantu banyak siswa miskin untuk bersekolah dan mendukung banyak orang tua. Semangatmu akan diwariskan turun-temurun. Master Lin, kami akan tetap di jalan yang benar. Ayah, saat kau pergi, kau berkata untuk melindungi keluarga. Dan melindungi mereka yang membutuhkan. Sekarang, kami telah melakukan semuanya. Semangatmu akan terus dilanjutkan selamanya. Oke, adegan terakhir Li Jiahua dan Wan Fen menikah di gereja saling bertukar cincin, semua bertepuk tangan. Aksi. Li Jiahua, apakah kau mengambil Wan Fen sebagai istrimu, untuk lebih baik atau lebih buruk sampai maut memisahkan? Ya, aku mau. Ya, aku mau. Adegan itu sempurna, kerja bagus, semuanya, selesai. Potong, selesai. Semuanya terima kasih atas kerja kerasnya. Produksi ini memakan waktu 6 bulan, tapi saya percaya setiap orang belajar sesuatu. Akting bukan hanya soal akting, ini tentang memahami kehidupan. Selesai. Akhirnya selesai. 6 bulan syuting akhirnya berakhir. Luar biasa, bulan-bulan ini berat tapi sangat berarti. Ia memerankan karakter Li Weidong sangat menyentuh saya. Persaudaraan dengan Li Jiahua membuat saya sadar apa arti persaudaraan sejati. Semuanya. Hari ini kita selesai syuting. Atas nama kru, saya berterima kasih kepada semua atas dedikasinya. Tepuk tangan kita untuk Li Jiahua. Karakter fiksi ini tapi semangat yang nyata. Sutradara memerankan Li Jiahua sangat menyentuh saya, meskipun itu akting, saya benar-benar tersentuh olehnya. Untuk melindungi keluarganya, menghadapi begitu banyak bahaya, dia tidak pernah mundur. Saya pikir semangat itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Itulah arti akting. Memahami kehidupan dengan memerankan peran, dan kemudian dalam kenyataan dengan ketulusan. Sutradara, set ini saya memerankan Li Jiahua selama 6 bulan. Sekarang akan dirobohkan. Sebenarnya saya agak berat hati. Zhang Wei, meskipun perannya sudah selesai, semangat Li Jiahua. Kamu harus ingat. Saya akan ingat. Sutradara, mengapa Anda memilih untuk memfilmkan cerita ini? Karena saya ingin menceritakan sebuah cerita tentang keadilan dan keluarga. Di masyarakat saat ini, melindungi banyak orang, demi keuntungan akan melakukan apa saja, melupakan apa itu batas bawah. Saya berharap melalui cerita ini untuk memberitahu semua orang, keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak pernah gagal melindungi keluarga, membantu orang lain. Inilah yang benar-benar penting, sutradara. Saya pikir cerita ini juga memiliki sorotan istri Li Jiahua, Wan Fen.
Dia membesarkan putra mereka sendirian dan membangun rumah makan Hua Ji itu sangat sulit. Ketangguhan perempuan seperti ini juga menyentuh. Benar. Jadi kita katakan memainkan drama ini, bukan hanya akting itu memahami kehidupan. Anak-anak, biarkan saya menceritakan sebuah cerita. Cerita ini tentang seseorang yang untuk melindungi keluarganya. Dan demi keadilan dengan berani menghadapi tantangan. Namanya adalah Li Jiahua. Paman Zhang, apakah orang ini nyata? Meskipun cerita ini dibuat untuk pertunjukan, semangatnya nyata. Paman Zhang, cerita ini sangat mengharukan. Saya juga ingin menjadi orang baik. Dalam hidup, kita harus seperti Li Jiahua melindungi keluarga kita membantu orang lain. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Jika kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk datang padaku. Xiao Jie, apakah makanan hari ini sudah siap? Ya, sudah siap. Mas Wang, hidangan hari ini semuanya yang kau ajarkan pada kami. Kerjakan dengan baik, ingat moto Hua Ji, memasak dengan hati nurani, mendapat uang halal, dan membantu yang membutuhkan. Zhang Wei, ambilkan satu untuknya. Terima kasih semuanya. Kalian orang-orang baik. Sama-sama. Itu sudah tugas kami. Tidak mudah membesarkan anak sendirian. Jika kamu butuh bantuan, datanglah padaku kapan saja. Anak-anak, makan lagi, kalian sedang tumbuh. Pak Direktur, saya mengerti. Saya juga mengerti. Drama itu palsu, tapi semangatnya nyata. Kami akan meneruskan semangat Li Jiahua. Dalam kehidupan nyata. Dalam kenyataan, kita harus taat hukum, menjadi orang yang berguna bagi negara dan keluarga. Aktor adalah tentang memahami kehidupan, tapi kehidupan nyata harus dijalani dengan ketulusan. Drama ini mungkin sudah selesai, tapi semangatnya akan terus hidup.